Pernah nggak sih habis begadang semalaman, besoknya badan rasanya remuk redam? Kayaknya kita semua pernah ya ngalamin ini. Nah, ternyata ada loh penjelasan ilmiah yang seru banget di baliknya, dan solusinya mungkin lebih gampang dari yang kita bayangin. Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri ini. Coba inget-inget deh. Pernah kan setelah semalaman ngelembur di depan laptop, entah itu buat kerjaan, skripsi, atau mungkin maraton drakor, besok paginya badan langsung meriang. Sendi-sendi linu semua, dan rasanya tuh kayak energi kita disedot abis. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Itu bukan sekedar masuk angin biasa, tapi itu cara tubuh kita ngasih sinyal darurat. Oke, buat mecahin misteri ini, kita perlu ngintip sedikit ke dalam tubuh kita. Coba bayangin deh, tubuh kita itu punya semacam pasukan elit yang tugasnya jagain kita terus-terusan. Nah, mereka inilah kunci dari semua jawaban. Dan inilah dia pasukan pertahanan kita, sistem imun. Mereka ini tuh tentara super sibuk yang berjaga 24 jam, 7 hari seminggu, siap siaga ngelawan virus, bakteri, dan penyusup lain yang coba-coba bikin penyakit di tubuh kita. Tapi ya namanya pasukan, sehebat apapun mereka pasti butuh istirahat kan? Nah tidur itu adalah momen paling krusial buat mereka. Anggap aja ini waktunya mereka balik ke markas buat ya isi ulang amunisi, benerin persenjataan yang rusak, dan nyusun strategi baru buat pertempuran besok hari. Terus, apa yang terjadi pas kita begadang? Wah, itu sama aja kayak kita maksa pasukan ini buat tempur non-stop tanpa istirahat sama sekali. Akibatnya, ya jelas mereka kecapean, stok amunisi menipis, dan formasi pertahanan kita jadi berantakan. Nah, di saat inilah para penyusup kayak virus dan bakteri ngelihat kesempatan emas buat nyerang. Beda banget pokoknya. Kalau kita cukup tidur, pasukan imun kita itu dalam kondisi prima, siaga penuh, kuat, dan super terorganisir. Sebaliknya, pas kita kurang tidur, barisan mereka jadi kacau balau, kelelahan, dan gampang banget ditembus. Pertahanan tubuh kita benar-benar lagi lemah-lemahnya. Oke, sekarang kita bahas yang sedikit lebih teknis tapi gampang kok. Jadi, pas pasukan imun kita lagi bertempur, mereka itu ngeluarin semacam kurir kimia yang namanya sitokin. Tugas si sitokin ini adalah nyebar ke seluruh tubuh buat ngasih pengumuman. Woi, ada pertempuran nih di sini. Nah, efek samping dari pengumuman inilah yang kita rasain sebagai demam, pegel linu, dan nyeri. Jadi demam itu sebenarnya pertanda kalau pasukan kita lagi berjuang keras. Jadi kalau kita urutkan, alur ceritanya jadi jelas banget kan? Semua dimulai dari begadang, yang bikin pasukan imun kita jadi lemah. Karena lemah, mereka jadi gampang panik dan reaksinya berlebihan. Mereka ngelepasin sitokin kebanyakan, bahkan buat gangguan yang sepele. Hasil akhirnya, ya kita yang ngerasain demam, lemas, dan nyeri di sekujur badan. Masuk akal banget ya? Oke, kita udah tahu nih biang keroknya. Sekarang pertanyaannya, kalau udah terlanjur begadang dan badan udah mulai protes, apa yang harus kita lakuin? Yuk kita masuk ke bagian pertolongan pertamanya. Ini dia 5 langkah pemulihan cepat yang bisa langsung kamu coba. Pertama, dan ini paling penting, ya tidur. Bayar utang tidur kamu biar pasukan imun bisa istirahat dan pulih. Kedua, hidrasi. Minum air putih yang banyak itu bantu banget proses pemulihan tubuh. Ketiga, nutrisi. Makanan bergizi kayak buah dan sayur itu logistik terbaik buat pasukan kita. Keempat, coba deh kompres air hangat di area yang pegel, ini bisa bantu bikin otot rileks. Dan terakhir, kalau demam dan nyerinya udah ganggu banget, obat pereda nyeri kayak paracetamol bisa jadi pertolongan sementara. Tapi penting juga nih buat tahu kapan pertolongan di rumah aja itu nggak cukup. Ada beberapa lampu merah atau tanda bahaya yang nunjukin kalau kamu perlu segera cari bantuan dari dokter atau tenaga medis. Coba deh, ingat-ingat angka ini. 39,4 derajat Celcius. Kalau suhu tubuh kamu mencapai atau bahkan lebih dari angka ini bukan lagi demam biasa karena capek. Ini udah jadi sinyal darurat yang butuh penanganan medis secepatnya. Selain suhu yang super tinggi itu, waspadai juga gejala-gejala ini ya. Kalau demamnya nggak turun-turun setelah 3 hari, bisa jadi ada infeksi yang lebih serius. Apalagi kalau sampai susah nafas atau leher terasa kaku, itu tanda bahaya mutlak. Kalau kamu ngalamin salah satu dari gejala ini, jangan tunda-tunda lagi, langsung ke dokter ya. Tentu aja, strategi paling jitu ya mencegah biar nggak tumbang dari awal. Jadi, gimana caranya biar kita tetap fit meskipun sesekali terpaksa harus begadang? Nah, kita perlu bedain nih, mana yang cuma trik buat bertahan hidup sesaat dan mana yang beneran jadi strategi hidup sehat buat jangka panjang.
Buat jangka pendek, pas kamu benar-benar terpaksa begadang, hal kayak power nap alias tidur siang singkat atau secangkir kopi mungkin bisa ngebantu. Tapi ingat, itu bukan solusi. Untuk kesehatan jangka panjang yang sebenarnya, kuncinya ya bangun kebiasaan baik. Prioritasin tidur 7-9 jam tiap malam, jangan jadiin begadang rutinitas, dan coba kelola stres dengan baik. Kenapa sih kok penting banget ngejaga pola tidur buat jangka panjang? Soalnya dampaknya itu bukan cuma soal meriang sehari 2 hari loh. Ini soal menjaga benteng pertahanan tubuh kita buat puluhan tahun ke depan. Dan ini mungkin pesan paling penting dari obrolan kita hari ini. Kebiasaan begadang itu bukan masalah sepele. Kurang tidur yang terus-terusan atau kronis itu bisa pelan-pelan tapi pasti ngebuka pintu buat penyakit-penyakit berat. Dari diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, sampai stroke. Ini bukan lagi soal meriang, tapi udah menyangkut masa depan dan kualitas hidup kita. Jadi kesimpulannya, tidur itu bukan kemewahan ya, tapi kebutuhan vital. Anggap aja ini cara kita merawat dan ngasih penghargaan buat pasukan penjaga tubuh kita yang udah kerja keras. Yuk jaga kesehatanmu mulai dari malam ini. Jangan lupa juga simpen dan bagikan info ini ke orang-orang yang kamu sayang. Terima kasih sudah menyimak.